Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggota dari saya sendiri bernama Frederick Salim, ada Trio Samolo, ada Muhammad Jaki, dan Anggi. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas sebuah teori yang bernamakan Situational Crisis Communication Theory. Sebuah teori yang pastinya sangat relevan dalam mengelola krisis di era modern ini. Krisis adalah situasi yang tidak terduga dan itu biasanya sifatnya adalah kejutan dan dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi, keuangan, dan bahkan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki strategi komunikasi yang efektif dalam mengelola sebuah krisis. Social Crisis Communication Theory ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh W. Timothy Combs pada tahun 1990-an. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu organisasi mengelola krisis dengan lebih efektif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih sejarah dari Situational Crisis Communication Theory itu. Situational Crisis Communication Theory ini dikembangkan berdasarkan pada teori-teori sebelumnya, seperti teori atribusi dan teori manajemen krisis. Combs mengidentifikasi bahwa krisis dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu krisis yang disebabkan oleh kesalahan organisasi, krisis yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan krisis yang disebabkan oleh kecelakaan. Situational Crisis Communication Theory juga mengidentifikasi bahwa respon organisasi terhadap krisis dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat. Tujuan dari teori ini adalah untuk memahami bagaimana komponen krisis mempengaruhi atribusi para pemangku kepentingan, mengelola komunikasi untuk melindungi reputasi organisasi atau perusahaan, dan memberikan rekomendasi komunikasi pasca krisis untuk melindungi reputasi organisasi. Selanjutnya pada slide ketiga di bagian komponen. Di slide ini dijelaskan bagaimana tentang model dari Situational Crisis Communication Theory. Dalam teori ini, prosesnya dimulai dari krisis yang terjadi pada sebuah organisasi. Dari krisis itu akan muncul tanggung jawab krisis, di mana publik mulai menilai seberapa besar organisasi dianggap bersalah atas peristiwa tersebut. Penilaian tanggung jawab ini akan mempengaruhi strategi respons yang harus dipilih oleh organisasi. Dalam hal ini ada 2 hal yang ikut berpengaruh, yaitu sejarah krisis histori, dan reputasi relasional sebelumnya, atau bisa dibilang pre-relational reputation. Kalau organisasi punya sejarah krisis yang buruk atau reputasi yang sudah negatif sebelumnya, maka publik cenderung menilai tanggung jawabnya lebih besar. Akhir dari proses ini adalah munculnya atribusi dan emosi publik yang nantinya berdampak langsung pada reputasi organisasi. Jadi secara sederhana, modelnya berjalan dari krisis, tanggung jawab, strategi, respon, dan reputasi organisasi. Dan jenis krisis dan cluster tanggung jawab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, victim cluster, organisasi adalah korban. Lalu accident cluster, kesalahan teknis tanpa niat jahat. Dan yang ketiga, preventable cluster, atau organisasi dengan sengaja mengambil resiko atau melanggar hukum. Jadi semakin dapat dicegah, semakin besar tanggung jawab yang disematkan. Nah, komponen utama itu dibagi menjadi 2. Pertama, faktor eksternal. Dari sejarah krisisnya dulu, krisis histori. Apakah organisasi pernah mengalami krisis yang serupa sebelumnya? Jika pernah atau iya, tanggung jawab yang disematkan akan jadi lebih besar. Ini karena pertama apakah organisasi pernah mengalami krisis berupa sebelumnya? Itu benar-benar publik biasanya akan menilai bahwa organisasi ini nggak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga tanggung jawabnya akan jadi lebih besar. Yang kedua, reputasi relasional sebelumnya, yaitu prior relational reputation. Bagaimana persepsi pemangku kepentingan terhadap organisasi sebelum krisis. Jika buruk, tanggung jawab yang disampelkan akan lebih besar. Nah, jadi pada prior relational reputation ini adalah citra bagaimana organisasi di mata publik sebelum terjadinya krisis. Kalau reputasinya sudah buruk, publik akan lebih mudah menyalahkan organisasi
bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sepenuhnya salah mereka. Dampaknya, krisis yang awalnya termasuk kategori ringan seperti victim cluster bisa dipersepsikan lebih berat oleh publik. Lalu komponen strategi primer. Ada tiga, yaitu pertama deny, menyangkal, diminish, dan juga rebuild. Dan yang pertama deny menyangkal, yaitu adalah menyatakan tidak ada krisis atau bukan salah organisasi. Ini untuk cocok ya untuk pada victim cluster. Jadi pertama deny strategi, yaitu organisasi menyangkal bahwa krisis itu ada atau menegaskan bahwa krisis tersebut bukan kesalahan mereka. Nah, yang kedua adalah diminish strategi, yaitu organisasi memberikan alasan atau justifikasi bahwa kerugian yang terjadi itu tidak disengaja atau bersifat minim. Nah, strategi ini cocok digunakan untuk accident cluster. Lalu yang ketiga, rebuild strategi, yaitu organisasi meminta maaf dan menawarkan kompensasi kepada korban. Nah, strategi ini juga digunakan pada preventable cluster. Nah, strategi sekunder, bolster, menguatkan bahwa mengingatkan pemangku kepentingan pada kinerja baik di masa lalu atau berterima kasih dapat dikombinasikan dengan strategi primer. Nah, ini adalah model dari SCCT, bagaimana krisis lalu berpengaruh ke tanggung jawab dan strategi respons. Ini dipengaruhi oleh sejarah krisis dan reputasi relasional sebelumnya. Jadi banyak aspek-aspek yang akhirnya akan menghasilkan sebuah atribusi dan emosi yang akhirnya menjadi paling akhir adalah reputasi sebuah organisasi daripada krisis itu sendiri. Ya, berikutnya ini adalah sebuah contoh dari kutipan buku Little John. Ya, ini adalah kasus General Motor pada tahun 2009 yang mengalami kebangkrutan, mana krisis pada waktu itu adalah GM mengalami kebangkrutan ya karena banyak utang dan lain-lain. Lalu ada strategi yang GM lakukan adalah meminta dana dengan pemerintah salah satunya ya, itu adalah bentuk tanggung jawab yang sangat tinggi. Dan berikutnya adalah restrukturisasi, di mana GM setelah itu melakukan restrukturisasi. Itu adalah bentuk strategi yang dilakukan oleh General Motor untuk mengatasi kebangkrutan. Oke, berikutnya ini adalah kritik terhadap teori ini, di mana teori ini memiliki kekurangan ya. Yang tadi ada 3 poin. Kurang dalam melihat konteks budaya ya, karena memang setiap budaya organisasi setiap organisasi memiliki konteks budaya yang berbeda, maka dari itu tidak bisa disamaratakan dan digeneralisir seperti itu. Berikutnya, terlalu fokus pada reputasi organisasi, di mana hal ini kurang melihat aspek sosial ya, seperti kurangnya sosial atau rasa empati kepada korban, dan ada pendekatan top down, dari mana ini adalah pendekatan dari atas ke bawah, yang mana mengurangi kurangnya respons publik terhadap sebuah krisis ya, di mana organisasi dianggap pemegang kontrol utama dalam sebuah komunikasi, sedangkan publik ya tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Oke, kita masuk ke bagian asumsi. Asumsi-asumsi dalam SCCT ini ada 4, yaitu krisis menimbulkan atribusi tanggung jawab, emosi publik mempengaruhi pelaku, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan jenis krisis, dan persepsi publik. Yang terakhir itu atribusi mempengaruhi emosi publik. Oke, yang pertama ini krisis menimbulkan atribusi tanggung jawab, yang artinya itu publik yang menilai siapa yang bersalah atau menjadi korban. Contohnya, sebuah restoran cepat saji lokal di viral media sosial karena ada pelanggan yang menemukan serangga di dalam makanannya. Publik mulai menilai siapa yang bersalah, apakah restoran tersebut lalai dalam menjaga kebersihan, atau pelanggan yang mungkin sengaja membuat video untuk menjatuhkan nama restoran. Yang kedua itu ada emosi publik mempengaruhi pelaku, yang berarti adalah publik yang marah akan menunjukkan kemarahannya dalam bentuk tindakan atau perilaku pada organisasi untuk menghukumnya, seperti boikot.
sedangkan simpati dapat menguatkan dukungan. Oke, jadi dalam kasus restoran yang tadi, publik merasa marah karena restoran dianggap tidak menjaga kebersihan. Mereka menulis komentar negatif, memberikan rating bintang 1, bahkan memboikot restoran tersebut di aplikasi pemesan makanan. Sebaliknya, jika kemudian terungkap bahwa video itu rekayasa pelanggan untuk menjatuhkan nama restoran, publik akan berbalik simpati dan memberikan dukungan seperti kasihan restorannya padahal bersih tapi difitnah. Publik pun mulai membeli lagi dari restoran tersebut sebagai bentuk solidaritas. Yang ketiga ini, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan jenis krisis dan persepsi publik, yang berarti adalah jika tidak sesuai dengan jenis krisisnya, maka akan berdampak pada reputasi perusahaan. Contoh, jika restoran itu bersalah, mereka harus menggunakan strategi rebuild yang artinya meminta maaf pada publik. Sedangkan jika tidak merasa bersalah dan menjadi korban hoax, maka strategi yang dilakukan adalah deny dengan memberikan bukti CCTV, tes lab, klarifikasi secara resmi. Habis itu ada yang terakhir, atribusi mempengaruhi emosi publik. Atribusi mempengaruhi emosi publik berarti tanggung jawab yang tinggi dapat menimbulkan kemarahan, sedangkan yang rendah memberikan rasa simpati. Contoh dari kasus tadi itu, tanggung jawab, sebuah perusahaan air minum sengaja menggunakan bahan baku tidak higienis untuk menghemat biaya. Ketika terungkap, publik marah besar karena perusahaan dinilai sengaja membahayakan konsumen. Yang sedangkan kasus 2, tanggung jawab rendah, sebuah toko kecil kebanjiran dan tidak bisa mengirim pesanan tepat waktu. Publik tidak marah, bahkan bersimpati karena tahu toko tersebut adalah korban dari situasi yang di luar kendali. Oke, jadi ada di slide terakhir ada kesimpulan. Oke, kesimpulan yang pertama itu adalah teori praktis. Apa maksud dari teori praktis? SCCT adalah teori praktis yang menghubungkan jenis krisis, sejarah, dan reputasi dengan respon komunikasi yang efektif. Yang kedua itu pemahaman stakeholder. Pemahaman stakeholder ini membantu organisasi memahami reaksi sebagai pemangku kepentingan dan memiliki strategi yang tepat untuk memulihkan reputasi perusahaan tersebut. Yang ketiga itu aplikasi luas, yang berarti banyak digunakan dalam penelitian dan praktik komunikasi korporat. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah atau keliru, minta maaf. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih.